Perkenalkan, saya Hafni Afif dengan nomor induk 23223010 akan mempresentasikan proposal tesis yang telah saya buat dengan judul lengan robot humanoid menggunakan inverse kinematik dan kontrol PID. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena dalam beberapa dekade terakhir, terasa bahwa perkembangan teknologi telah membawa manusia memasuki era revolusi digital. Dan salah satu inovasi yang paling menonjol adalah pengembangan robotika. Kecerdasan robotik telah menjadi eh, topik interdisipliner yang menarik yang melibatkan humanoid, soft robot, kecerdasan buatan, dan bahan material canggih yang mendevelop humanoid robot itu sendiri. Dan dengan perkembangan yang begitu pesat, manusia mencoba menggunakan robot untuk membantu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti pekerjaan rumah tangga, atau bahkan manufaktur industri, atau skenario bencana, yang dimana tugas-tugas tersebut seringkali monoton, menuntut kekuatan fisik yang berat, dan atau terlalu berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, pengembangan harus selalu dilakukan untuk mendapatkan peningkatan kemampuan dari humanoid robot itu sendiri. Sebelumnya, terkait dalam pengembangan robot humanoid, para peneliti telah mencoba melakukan berbagai penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan robot humanoid. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari penelitian Daichu dan Chai Hua-xiong, yang dimana mereka berhasil mengembangkan robot humanoid dengan struktur telapak tangan yang sama dengan struktur telapak tangan manusia. Mereka menggunakan 4 motor servo sebagai akuator dan menggunakan kabel yang dihubungkan ke motor untuk menggerakkan struktur telapak tangan. Dan di mana dua motor servo ini akan menggerakkan ibu jari, satu motor servo akan menggerakkan telunjuk dan jari tengah, dan satu motor servo akan menggerakkan jari manis dan jari kelingking. Dengan penemuan yang diteliti oleh Daichu dan Chai Hua-xiong ini, robot dapat menggenggam sebagaimana manusia menggenggam. Tapi masih ada kelemahan, yaitu kekuatan genggaman masih belum terkontrol. Sehingga terkadang ada objek yang tidak bisa dipegang secara sempurna, yang dimana terkadang objek itu terjatuh karena kekuatan genggaman tidak sesuai yang diinginkan, atau robot menggenggam terlalu kuat sehingga objek tersebut rusak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kento Kahawarazuka, yang dimana telah mencoba mengimplementasikan struktur lengan manusia ke dalam robot humanoid, yang dimana robot ini meniru struktur tulang ulna dan tulang radius pada manusia dan mengimplementasikannya menggunakan katrol dan lot cell, sehingga robot juga dapat merasakan beban atau tekanan yang diberikan pada tulang ulna dan tulang radius. Pada penelitian ini masih memiliki kekurangan, yaitu karena dimensi yang masih eh, cukup kaku, sehingga pergerakan itu tidak mulus dan akurasinya belum bagus. Tetapi robot ini dapat merasakan beban yang dirasakan oleh manusia pada tulang ulna dan tulang radius. Nah, selanjutnya penelitian dilakukan oleh Ding Kung Liang, di mana Ding Kung Liang menggunakan pneumatic artificial muscle atau otot artifisial, yang dimana menggunakan pegas yang akan digunakan pada lengan bawah dan lengan atas dari robot. Dengan menggunakan pneumatic artificial muscle, robot dapat menggerakkan lengan seperti manusia menggerakkan lengannya, dan beban atau tekanan diterima robot juga dapat diukur melalui pneumatic artificial muscle, karena cara kerja pneumatic artificial muscle ini seperti hidrolik. Tetapi masih ada kekurangan, yang dimana ini masih berupa perwarupa dan menggunakan alat-alat yang masih belum compact, sehingga belum cocok untuk langsung terjun ke lapangan untuk menggantikan tugasnya manusia. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kami merasa humanoid robot ini telah dikembangkan, masih belum, walaupun setelah dikembangkan, masih belum bisa mendekati kemampuan dan ketangkasan yang dimiliki oleh manusia. Robot masih belum bisa mengontrol kekuatan genggaman dan gerakan yang dilakukan oleh robot. Dan gerakan tersebut masih kaku, belum smooth, dan akurasinya masih belum cukup baik. Oleh karena itu, kami merancang penelitian ini yang bertujuan untuk menggabungkan inverse kinematik dan kontrol PID, yang dimana kedua metode ini akan digabungkan bertujuan untuk meniru kemampuan dan ketangkasan dari manusia.
yang dimana juga akan menambahkan sensor taktil pada ujung jari, ibu jari, sehingga dapat mengontrol genggaman yang akan dilakukan oleh robot. Dan capaian yang kita harapkan yaitu robot lengan humanoid bergerak dengan kecepatan atau response time sebesar 200 miliseconds dan akurasi gerakan sebesar 80%. Nah, untuk batasan masalahnya, penelitian ini hanya akan fokus pada perancangan humanoid robot pada bagian lengan dari bahu sampai dengan jari. Selanjutnya, kita akan membahas masalah inverse kinematik. Apa itu inverse kinematik? Inverse kinematik adalah sebuah metode untuk menghitung besarnya sudut-sudut pada join manipulator lengan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Persamaan inverse kinematik disajikan menggunakan analisa geometri, trigonometri untuk menentukan sudut setiap join lengan robot. Jadi, menggunakan inverse kinematik dapat memetakan gerakan yang akan dilakukan oleh robot nantinya. Nah, melalui gerakan yang dipetakan, robot akan mengambil nilai siku dari hasil yang didapatkan oleh inverse kinematik, dan dari nilai itulah akan menggerakkan motor servo nantinya. Nah, agar motor servo dapat bergerak mulus dan akurat, maka kita akan menggunakan kontrol PID atau Proportional Integral Derivative Controller, yang merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Nah, pengontrol PID akan memberikan aksi kepada motor servo berdasarkan besar error yang diperoleh. Motor servo akan menjadi akuator yang mengatur gerakan yang diinginkan, yang disebut dengan set point. Nah, error adalah perbedaan dari set point dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya itu tactile sensor, yang dimana tactile sensor ini berfungsi untuk mengontrol genggaman yang akan dilakukan oleh robot. Nah, tactile sensor ini sendiri adalah sensor yang mengukur informasi yang timbul dari interaksi dengan lingkungan. Sensor tactile dimodelkan dari sensor saraf manusia, yaitu kemampuan kulit, dan sensor kinestesis. Kulit manusia mampu mendeteksi rangsangan dan merasakan stimulasi mekanik seperti sentuhan, tekanan, suhu panas, dan dingin. Nah, lanjut untuk kerancangan alat. Kita di sini merancang untuk alatnya itu akan mendevelop lengan humanoid yang dari bahu sampai dengan ujung jari. Nah, pada bagian bahu, kita akan menggunakan dua motor servo yang akan menggantikan fungsi dari sendi peluru yang ada pada manusia. Nah, ini bertujuan agar gerakan dari bahu tersebut akan meniru gerakan bahu dari manusia yang dapat berputar dan mencapai titik yang diinginkan sebagaimana kita menggerakkan bahu kita sendiri. Nah, selanjutnya kita menggunakan satu motor servo DC pada siku yang akan menggantikan sendi engsel yang terletak pada siku manusia. Nah, sendi ini akan bergerak 90 derajat dan seperti bagaimana manusia bergerak, itu akan mengangkat lengan bawah mendekati lengan atas atau menjauhkan lengan bawah dari lengan atas nantinya. Nah, selanjutnya ada dua motor servo DC pada pergelangan tangan yang akan menggantikan fungsi dari sendi geser yang ada pada pergelangan tangan manusia, yang dimana akan dapat bergerak sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, sedikit ke atas, dan sedikit ke bawah. Selanjutnya akan menggunakan 4 motor servo pada jari, yang dimana 2 motor servo akan menggerakkan ibu jari, 1 motor servo akan menggerakkan satu jari telunjuk dan jari tengah, 1 motor servo akan menggerakkan jari manis dan jari kelingking. Nah, selanjutnya ada sensor taktil yang terletak pada ibu jari, berguna untuk mengontrol kuatnya genggaman yang akan digenggam atau objek yang akan diangkat oleh robot nantinya. Selanjutnya untuk rancangan sistem ini akan mulai dari stereo kamera yang akan mengambil data visual melalui kamera. Nah, dari data visual ini, sistem menggunakan inverse kinematik untuk memetakan gerakan. Selanjutnya, sistem mengambil nilai sudut dari hasil inverse kinematik. Nah, dari nilai sudut yang didapatkan, sistem akan memutar servo pada lengan sesuai sudut dari hasil inverse kinematik menggunakan kontrol PID agar gerakan motor servo terukur dan mulus, jadi tidak kaku. Nah, dari ini sistem akan memutar motor servo pada lengan sehingga robot akan menggapai titik tujuan atau titik objek yang diinginkan. Selanjutnya, ketika
robot telah meraih titik yang diinginkan, sistem akan memulai menggerakkan jari untuk menggenggam, sehingga memutar motor servo pada jari. Nah, di sisi lain, sensor taktil akan selalu aktif dan membaca kekuatan dari genggaman yang dilakukan oleh uh, robot. Jika kekuatan genggaman sesuai dengan yang diinginkan, sistem akan menghentikan gerakan motor servo pada jari sehingga kekuatan genggaman tidak ditambahkan lagi oleh sistem. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.